Hari ini kita belajar tentang sel yang dimulai dengan sejarah penemuan sel. Sel pertama kali dilihat pada tahun 1666 oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke. Robert Hooke mengamati irisan tipis gabus melalui mikroskop sederhana yang dirancangnya sendiri. Pada mikroskop tampak hanya kotak-kotak kecil kosong, bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan oleh anak panah. Kotak-kotak kosong tersebut dinamakan dengan selula. Selula artinya ruangan atau kamar kosong. Jadi istilah selula merupakan cikal bakal lahirnya istilah sel. Kita lanjut pada struktur sel, dapat dilihat pada gambar. Ada 3 komponen utama. Yang pertama membran sel, yang kedua nukleus, dan yang ketiga adalah sitoplasma. Yang pertama, membran sel. Membran sel tersusun atas 2 lapis senyawa lemak jenis fosfolipid yang disebut dengan phospholipid bilayer. Adapun struktur membran sel dapat kita lihat pada gambar berikut. Bagian yang dilingkari merupakan satu unit fosfolipid yang terdiri dari bagian kepala yang bersifat hidrofilik, artinya suka atau mengikat air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik, artinya takut air atau suka dilewati oleh air. Selain itu ada bagian glikolipid, glikoprotein, jenis protein integral, dan protein periferal. Fungsi dari membran sel, yang pertama sebagai reseptor atau penerima rangsang, seperti rangsangan hormon dan bahan kimia lain yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan sel. Yang kedua, melindungi isi sel agar tidak keluar. Yang ketiga, mengontrol zat yang keluar dan masuk sel. Yang terakhir, sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimia seperti reaksi oksidasi dan respirasi. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Dapat kita lihat pada gambar. Inti sel itu bertugas untuk mengendalikan semua aktivitas sel, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Artinya, kalau kita analogikan pada suatu negara, berarti inti sel itu adalah ibu kota negara yang mengatur seluruh kegiatan dari negaranya. Adapun inti sel atau nukleus itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, membran inti sel atau selaput inti atau disebut juga dengan karioteka. Yang kedua adalah nukleoplasma atau cairan inti sel. Yang ketiga adalah kromatin. Yang terakhir adalah nukleolus atau anak inti. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan materi pengisi inti dan selaput plasma. Sitoplasma yang berada dalam inti disebut nukleoplasma. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah sitosol. Pada sitoplasma terkandung substansi yang bervariasi yang terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Adapun fungsi dari sitoplasma adalah tempat terdapatnya organel-organel sel.
Organel sel yang terdapat dalam sitoplasma dapat kita lihat pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan yang ada pada layar. Di antaranya adalah organel retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan kloroplas. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel sel. Dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi isi sel. Organel sel yang pertama adalah vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan sel. Cairan ini adalah air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Organel berikutnya adalah ribosom. Adapun gambar ribosom adalah yang ditunjukkan oleh anak panah, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma, merupakan suatu struktur berupa sistem membran yang membentuk jalinan rongga-rongga yang berperan dalam sintesis protein dan pengangkutan zat. Retikulum endoplasma ini ada dua, retikulum endoplasma halus atau RE halus dan retikulum endoplasma kasar atau RE kasar, di mana di dalam retikulum endoplasma kasar itu terdapat organel ribosom. Organ berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantong-kantong pipi yang saling bertumpuk, berfungsi untuk sekresi dan ekresi. Organel berikutnya adalah mitokondria, bentuknya bulat panjang, berfungsi untuk tempat berlangsungnya respirasi sel yang akan menghasilkan energi yang digunakan untuk seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam sel. Organel berikutnya adalah lisosom. Organel lisosom itu hanya terdapat pada sel hewan saja. Organel lisosom berfungsi sebagai tempat pembentukan dan penyimpanan enzim pencernaan. Selanjutnya, organel sentriol ini juga terdapat pada sel hewan saja, berperan dalam pembelahan sel. Organel terakhir adalah kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Jadi kloroplas itu berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas umumnya berbentuk seperti lensa dengan garis tengah 2-6 mm, sedangkan tebalnya adalah 0,5 sampai 1,0 mm. Adapun perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan itu dapat kita lihat pada tabel pada gambar. Yang pertama, pada sel tumbuhan itu terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Yang kedua, pada sel tumbuhan terdapat plastida, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Selanjutnya, pada sel tumbuhan itu terdapat kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Yang selanjutnya, pada sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki vakuola.
Yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah lisosom dan sentrosom, di mana lisosom dan sentrosom hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video hari ini dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa isi kolom komentar dengan nama lengkap dan kelas agar ibu tahu bahwa kalian hadir secara virtual dalam pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.